Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pembulatan. Ini adalah materi kelas 4 sekolah dasar ya. Baik anak-anakku semuanya, yang akan kita pelajari berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan juga pembulatan ke ratusan terdekat. Pembulatan itu bagaimana sih? Nah, ini contohnya ya. Kita mau mengukur panjang dari pensil ini menggunakan penggaris. Ini berarti kira-kira berapa sentimeter nih? Oh, 5,7 cm. Maka dibulatkan menjadi 6 cm. Jadi panjang pensil ini adalah 6 cm. Karena aslinya dia 5,7 kemudian dibulatkan menjadi 6 gitu. Nanti akan kita pelajari tahap demi tahapnya ya, pelan-pelan satu-satu. Baik. Nah, kemudian ini adalah tanda ya, lambang atau simbol pembulatan, yaitu adalah yang Kafarid buletin. Nah, ini adalah simbolnya, yaitu ini dibacanya kira-kira sama dengan. Jadi bacanya nih 7,2 kira-kira sama dengan gitu ya. Kira-kira sama dengan, ini bukan sama dengan biasa, tapi ini kira-kira sama dengan. Dia meliuk-liuk seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk pembahasan tentang pembulatan, Kak Farid akan ulang sedikit materi di kelas 3, yaitu tentang nilai tempat. Ini bacanya berapa? 347, ini berapa? 347. Nah, 347. Ini 347. Nah, 7 di sini kedudukannya sebagai apa? Ratusan, puluhan, atau satuan? Yuk, silakan. 7 sebagai satuan. Kemudian kalau 4-nya di sini sebagai apa? Ya. Ini juga dibacanya kan 347. 347. Maka 4 sebagai puluhan. 3 sebagai apa berarti 3? Namanya juga dibacanya 347. Jadi 3 sebagai ratusan. Nah, ini kalian harus paham banget ya. Mana yang satuan, mana yang puluhan, mana yang ratusan. Kalian harus mengulang-ulang lagi. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar cara membulatkannya. Pembulatan yang pertama ke satuan terdekat. Nah, kalian lihat di sini, perhatikan baik-baik. Ini kuncinya. Ini jangan sampai kalian lupa. 1, 2, 3, 4 itu sama dengan 0. Bagaimana sih maksudnya Kak Farid? Ntar akan ada contohnya ya. Yang penting kalian paham ini dulu nih. 1, 2, 3, 4 sama dengan 0. 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan ditambah 1. Jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah tim 0. 5 sampai 9 itu ditambah 1. Ingat, fokusnya ke sini, satuan terdekat. Ini kita ke satuan. Nanti perintahnya ini adalah pembulatan ke satuan terdekat. Nah, gitu ya. Yang pertama, 8,4 kira-kira sama dengan gitu ya. 8,4 kira-kira sama dengan satuannya yang mana gitu. Kita harus tahu itu dulu. Satuannya yang mana? Satuannya itu angka 8 atau angka 4. Nah, satuannya kan adalah angka 8. Berarti satu angka di belakang satuan, perhatikan baik-baik. Ini angka 4. 4 itu tim 0 atau tim ditambah 1? 4. Nah, 4 adalah tim 0 di sebelah sini. Ini ya. 4 adalah tim 0. Maka 4 kalau di sini dia tim 0, maka dia dihilangkan. 8-nya ditambah 1 enggak? Tidak. Satuannya ditambah 1 enggak? Tidak. Kenapa? Karena 4 adalah tim 0. Maka 8,4 kira-kira sama dengan 8. Ya, itu dia. Kalau dia pembulatan ke satuan terdekat. Kalau dia 4-nya ini adalah tim 0, maka dihilangkan. Dan satuannya ini tidak ditambah 1. Tidak perlu ditambah 1. Ulangi, kalau dia tim 0, 4-nya ini tim 0, satu angka di belakang koma adalah tim 0,
yang di sebelah sini tim 0 nih, tim 0, maka dia dihilangkan dan 8-nya tidak usah ditambah 1. Oke, nomor 2, 6,3 kira-kira sama dengan berapa? Lihat 3-nya. 3-nya nih, lihat 6,3. 6 adalah satuan, koma 3, satu angka di belakang koma. Kita lihat 3-nya. 3-nya itu adalah tim mana? Tim 0 atau tim tambah 1? Nah, karena 3 itu adalah tim 0, maka 3-nya dihilangkan. 6-nya ditambah 1 tidak? Tidak. Kenapa? Karena 3-nya adalah tim 0. Maka 6,3 sama dengan, atau kira-kira sama dengan 6. Begitu ya. Lanjut, contoh ketiga, 6,8. 6,8, 6 adalah satuan, 8 adalah per 10 nih, satu angka di belakang koma. 6,8 kira-kira sama dengan, begitu. 8 adalah tim plus 1, tim tambah 1. Berarti 8-nya dihilangkan, 6-nya ditambah 1. Kenapa 6-nya harus ditambah 1? 6-nya kan satuannya nih. Satuannya lihat, satuan terdekat. Satuannya ditambah 1. Tuh, tambah 1. 6,8. 8-nya dihilangkan, 6-nya tambah 1. 6 tambah 1 sama dengan 7. Begitu. Ya. Jadi kalau dia kelompok plus 1, kelompok ditambah 1, maka satuannya ditambah 1. Lanjut. 4,7 kira-kira sama dengan, lihat, 4 adalah satuan, koma 7. 7 adalah satu angka di belakang koma. Ya. Satu angka di belakang koma seperti ini. Lihat 7 itu tim mana? Tim 0 atau tim plus 1, atau tim tambah 1 nih, atau tim yang ini. 7 adalah tim ini. 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah tim plus 1. Maka kalau seperti itu 4,7 kira-kira sama dengan 7-nya dihilangkan, 4-nya ditambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya, contoh yang kelima, 12,6. Satuannya yang mana? 1, 2, atau 6? Satuannya yang mana yuk? Nah, satuannya adalah 2. Satu ini apa nih? Satu di sini. Ini adalah puluhan, ya. 12,6. Satuannya adalah 2. Perhatikan kesatuannya di sini ya. Adalah 2. Nah, satu angka di belakang koma dia adalah 6. 6 tim mana? Tim plus 1 atau tim 0? 6 adalah tim tambah 1. Maka 12,6 kira-kira sama dengan 6-nya dihilangkan, angka di belakang komanya dihilangkan, 12-nya ditambah 1, maka akan menjadi 13. Contoh terakhir, 43,29. Lihat, yang mana yang satuan? 4, 3, 2, atau 9 yang satuan. Satuannya adalah angka 3. Fokus ke angka 3. Kemudian satu angka di belakang koma adalah angka 2. Kak Farid, itu kan 29. Bukan, ini bukan 29. Ini dibacanya 43,29. Bukan 29, tapi 29. Nah, lihat satu angka di belakang koma, yaitu adalah angka 2. Angka 2 adalah tim 0. Maka ini dicoret. Kak Farid, tapi kan ada 9. 9 itu kan tim plus 1. Diabaikan. Yang dilihat adalah satu angka di belakang koma. Nih, angka 2 ini saja ya. Jadi ini dihilangkan. 43-nya perlu ditambah 1? Tidak. Kenapa? Karena 2 ini adalah tim 0. Maka 43,29 kira-kira sama dengan 43. Demikianlah kira-kira pembulatan kesatuan terdekat ya. Jadi intinya adalah kamu fokus ke satuannya, angka satuannya yang ditambah atau tidak, ditambah 1 atau tidak, itu angka satuannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pembulatan kepuluhan terdekat nih.
ini tetap masih harus kita ingat ya. 1, 2, 3, 4 adalah tim 0, 5 sampai 9 adalah tim tambah 1. Puluhan terdekat. Yuk sama-sama kita lihat. 84 kira-kira sama dengan puluhannya yang mana? Karena ini kepuluhan terdekat, puluhannya yang mana? 84. 84. Maka puluhannya adalah 8. 4 adalah satuan. Nah, setelah kamu tahu puluhannya, kemudian lihat angka yang di belakang puluhan, yaitu angka satuannya, yaitu adalah 4. 4 di sini adalah tim 0, maka 4-nya dirubah jadi 0, jangan dihilangkan. Kalau tadi di satuan terdekat di sini, kalau tim 0 kemudian 4-nya dihilangkan, kemudian tinggal 8, maka kalau di sini di puluhan terdekat beda. 84, 4 adalah tim 0, maka 4-nya dirubah jadi 0. 8-nya ya biarin aja, kan gak usah ditambah karena dia tim 0. Jadi 84 kira-kira sama dengan 80. Tinggal belakangnya atau tinggal satuannya saja diganti 0. Kalau satuannya itu adalah tim 0. Contoh yang kedua, 53 kira-kira sama dengan 3 ini adalah tim mana? 53, 5 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan. 3-nya adalah tim 0, maka 3-nya dirubah menjadi 0, 5-nya tidak perlu ditambah. Maka 53 kira-kira sama dengan 50. 68 sekarang. 68 kira-kira sama dengan 6 adalah puluhan, 8 adalah satuan. 8 itu tim tambah 1, maka 8-nya tetap dirubah jadi 0, 6-nya ditambah 1 gitu ya. 8-nya ditambah 0, 6-nya ditambah 1. Sorry, maaf, 8-nya dirubah menjadi 0, 6-nya ditambah menjadi 1, maka menjadi 70 ya. 8-nya berubah menjadi 0, 6-nya ditambah 1, 6 tambah 1 sama dengan 7, maka menjadi 70. Selanjutnya contoh nomor 4, 47 kira-kira sama dengan 4 sebagai puluhan, 7 sebagai satuan. 7 tim tambah 1, maka 7-nya dirubah jadi 0, 4-nya ditambah 1, maka 47 kira-kira sama dengan 50. Lanjut, 126 puluhannya yang mana? Puluhannya itu angka 1, angka 2, atau angka 6. Puluhannya adalah angka 2, kan dibacanya 126, 126, 20, maka 2 ini sebagai puluhan, 6 sebagai satuan. Lihat 6-nya, 6-nya tim mana? Tim 0 atau tim tambah 1? 6-nya adalah tim tambah 1, maka 6-nya berubah jadi 0, 2-nya ditambah 1, maka menjadi 6-nya jadi 0, 6-nya jadi 0, 2 tambah 1 sama dengan 3. 3, 1-nya tetap nggak berubah, jadi 130. Lanjut, 429. Lihat, 429 puluhannya adalah 2, satuannya 9. Maka 9 itu adalah tim plus 1, tim tambah 1. Maka 9-nya berubah jadi 0, 2-nya yang ditambah 1, puluhannya yang ditambah 1, maka menjadi 430. Itu adalah pembulatan kepuluhan terdekat ya. Jadi pembulatan kepuluhan terdekat, kamu fokus di puluhan dan satuannya yang menentukan ya. Yang ditambah atau yang tidak ditambah adalah puluhannya ya. Jadi kamu harus tahu puluhannya yang mana. Oke, terakhir pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, masih sama rumusnya di sini ya. 1, 2, 3, 4 sama dengan 0, 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan ditambah 1. Fokus ke ratusan. Baca 841. Nah,
Ratusannya yang mana? Ratusannya adalah angka 8. Puluhannya yang mana? Angka 4. Maka satu angka di belakang ratusan kita perhatikan. Ratusannya 8, kita akan menentukan nanti nih 8-nya ditambah 1 atau tidak. 4-nya adalah puluhan yang menentukannya. 4 tim mana? Tim 0 atau tim tambah 1? 4 adalah tim 0. Maka puluhannya berubah menjadi 0. Satuannya gimana Kak Farid? Satuannya juga jadi 0. Jadi 4-nya jadi 0, 1-nya jadi 0. Apakah 8-nya ditambah 1? Tidak. Kenapa? Karena 8 bukan karena 4-nya adalah tim 0. Jadi 841 kira-kira sama dengan 800. Kenapa 800? Karena puluhannya, lihat, puluhannya adalah 4. Jadi puluhan ini yang akan menentukan apakah ratusannya nanti ditambah 1 atau tidak. Gitu ya. 235. Lihat, ratusannya adalah 2, puluhannya adalah 3. 3 itu tim mana? Tim 0 atau tim tambah 1? 3 adalah tim 0 Kak Farid. 3 adalah tim 0. Maka 3 berubah jadi 0, 5 berubah jadi 0, 2-nya tidak perlu ditambah 1. Kenapa? Karena 3 adalah tim 0. Maka menjadi 200. 2-nya tidak perlu ditambah 1. Lanjut, 682. Kita lihat 6-nya adalah ratusan, 8 adalah puluhan, 2 adalah satuan. Kita lihat puluhannya. 8 ini tim mana? Tim 0 atau tim tambah 1. 8 adalah tim plus 1 atau tim tambah 1. Maka 8-nya berubah jadi 0, 2-nya berubah jadi 0, 6-nya ditambah 1. 6 tambah 1 sama dengan 7. 700, maka dibacanya 700. Kenapa kok jadi 700 Kak Farid? Lihat puluhannya. 8-nya kan tim plus 1, tim tambah 1. Maka 8-nya jadi 0, 2-nya jadi 0, 6-nya ditambah 1. Lanjut. Salah. Yuk, lanjut. 471. 7 adalah puluhan, 4 adalah ratusan. 7 adalah tim tambah 1. 4 adalah ratusannya. Maka 7-nya jadi 0, 1-nya jadi 0, 4-nya jadi 5. Kenapa 4-nya jadi 5? Karena ditambah 1. Lanjut, 1263. Satuannya yang mana? 3 adalah satuan, 6 adalah puluhan, 2 adalah ratusan, 1 adalah ribuan. Fokus ke ratusan. Ratusannya adalah 2, puluhannya adalah 6. 6 itu adalah tim plus 1. Maka 6-nya jadi 0, 3-nya jadi 0, 2-nya ditambah 1. Maka jadi 1300. Ya, 1300. Lanjut yang terakhir, 4291. Yang mana satuannya? Satuannya adalah 1, 9 itu adalah puluhan, 2 itu adalah ratusan, dan 4 adalah ribuan. Kita fokus ke ratusan. Ratusannya adalah 2, puluhannya adalah 9. 9 adalah tim plus 1. Maka 4291 kira-kira sama dengan 4300. Karena 9-nya berubah jadi 0, 1-nya berubah jadi 0, 2-nya ditambah 1. Itu adalah materi kita tentang pembulatan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, dan ke ratusan terdekat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya memahami. Silakan kalau masih belum paham, silakan diulang-ulang kembali videonya. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.